Nah, ini situasi di hari kedua di Gelar Wicara Jambore GTK Hebat tahun 2024. Hari kedua kita mau sarapan dulu. Kita bersiap untuk masuk ke ruangan gelar wicaranya. Pada dasarnya kami tidak menguji gitu ya, tidak menguji Bapak Ibu semua. Nah, hari ini sudah memasuki the day, artinya hari penentuan, karena hari ini saya akan presentasi ya untuk gelar wicaranya. Dan ini masih pagi, belum jadwal saya. Saya kena jadwal itu malam, sekitar jam 7 malam. Jadi mau persiapan dulu latihan, karena untuk gelar wicara itu maksimal 10 menit dan juga waktu untuk tanya jawab dengan juri dan juga peserta lain itu 20 menit. Jadi saya mau coba buka dulu ya X-Banner saya. Jadi ini X-Bannernya dibawa dari Sampit sampai ke Palangka, dibawa dari Sampit ke Palangka itu saya bawa 5 tas, 5 tas lah pokoknya. Saya ini dapat saran untuk bikin X-Banner, walaupun peserta lain itu gak ada yang bawa X-Banner sebenarnya, tapi ini untuk menunjang saja, karena kalau kita melakukan sesuatu lebih baik kita melakukannya secara maksimal ya, karena kita kan berharap juga usaha kita maksimal dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Nah, udah pihangnya, dan ini tampilannya susun dulu. Sudah sebenarnya udah selesai. Coba ditaruh sini ya contohnya. Terus APE-nya juga disusun APE-nya juga. Nih kita cari. Nah, ada ya. Oke. Ini. Nah, untuk sebenarnya begini ya. Yang ngadep kamera kan. Nanti ini begini. Ini susunannya begini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Tadi waktu direkam ternyata nggak kelihatan ini X-Banner-nya. Lalu APE-nya mau saya taruh dan susun seperti ini nih nanti di ruangan presentasi. Tuh biar rame. Karena PAUD ya, harus berwarna-warni. APE-nya ada dari duku, terus ini ada puzzle simbol, terus ini papan katanya untuk duku, dan ini, nah yang kuning ini tangkai mata uang ya namanya. Terus yang di belakangnya itu ada nih sedotan menyusun kata, dan di belakang lagi itu yang menyempil sedikit itu adalah titik pinjah painting. Nah, ini nanti tampilan yang akan saya sajikan waktu saya presentasi nanti, biar mengurangi kegugupan saya ya. Jadi ada teman-temannya nih, banyak teman-teman APE-nya. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya mau latihan dulu presentasi. Ini anggap aja saya sedang di ruangan presentasi ya. Karena kita punya 10 menit maksimal untuk presentasi itu, jadi saya mau lihat dulu jam berapa. Nah, sebenarnya saya harusnya bawa modul nih, yang sudah saya jilid. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi nanti waktu saya mau tampil, saya mau pegang begini biar kelihatan bawa apa gitu. Padahal ini hanya modulnya saya bikin dan saya jilid. Ini untuk juri, nanti saya mau kasih untuk juri, biar juri itu nanti bisa baca-baca apa yang saya tampilkan kan. Nah, di sini nanti saya bagi begini kan. Pak izin, Bu izin gitu. Terus saya pegang juga satu untuk bahan bacaan saya sendiri kan. Nah, sini terus nanti untuk dukungan itu tadi kan dari saya lihat ini seperti ini, terus LCD-nya tuh di sebelah sini. Jadi nanti saya berdiri di sini ya.
Oke, saya mulai ya, coba nih. Percobaan pertama, latihan dulu. Sekarang jam 10.27, anggap saja saya mulai di 10.30 ya. Jadi harus 10.40 sudah selesai. Oh ya, saya kasih alarm aja ya coba. 10.30. Biar saya tahu sampai mana waktu saya menjelaskan. Oke, nih 2 menit lagi. Bukan. 10.40 ya harusnya. Kan mulainya 200, 10.30. Selesainya 10.40. Oke, nih 11 menit lagi alarmnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini misalkan ya, nama saya sudah panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat, lingun nalatai, salam sujud karen dema lempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Nah, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Untuk perkenalan mungkin saya bisa singkat saja ya. Perkenalan, nama saya Sasiliana. Perkenalkan. Coba ulangin. Di TK Bakti Ibu Sampit, Kalimantan Tengah. Dan 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu, sudah sering saya lihat beberapa video yang lewat di beranda saya atau yang kita sebut tuh FYP ya. Video itu menampilkan tingkat literasi dan numerasi yang sangat rendah di Indonesia. Nah, saya ambil contohnya itu penelitian PISA ya. PISA itu Program for International Student Assessment. Nah, PISA ini sudah ada sejak tahun 2000 Bapak Ibu. Dan dilaksanakan oleh beberapa negara, salah satunya yaitu Indonesia. Dan penelitian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Dan yang saya ambil contoh ini di tahun 2022. Yang mana peringkat kita itu yaitu peringkat 68 dari 81. Nah, itu bahkan kita nggak nyampe 50% ya Bapak Ibu ya. Nah, itu menjadi latar belakang saya menciptakan praktik inovatif ini. Lalu di sekolah saya akan menerapkan kurikulum merdeka, dan seperti yang kita tahu kurikulum merdeka itu di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi kita ingin menerapkan P5 dan juga upaya untuk peningkatan literasi, dan juga ada rencana saya untuk penggunaan teknologi digital nih. Karena di era modern ya, kalau ditanya apakah masih nonton TV, kebanyakan sudah jarang nonton TV ya, tergantikan dengan kita menonton di smartphone. Kalau masih ada yang menonton TV juga, saya rasa basicnya TV itu udah Android TV atau Smart TV. Jadi kebanyakan kita nonton sudah di YouTube atau bahkan di TikTok dan bahkan di saluran TV nasional itu sudah mempunyai akun media sosial mereka masing-masing untuk menayangkan berita-berita seperti itu. Nah, ini 3 situasi yang melatar belakangi saya menciptakan praktik inovatif yang saya beri judul di sini ya, yang saya beri judul pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui podcast Sisi, podcast literasi dan numerasi. Nah, di podcast Sisi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, tadi tujuan utamanya untuk peningkatan literasi dan numerasi ya di peserta didik dengan melakukan eksplorasi opini tentang topik-topik yang akan dibahas. Lalu tujuan lainnya itu untuk mewujudkan 6 dimensi Pancasila yang ada di P5. Lalu saat kegiatan ini bisa saja dilakukan di kelas. Namun saat dikemas menjadi sebuah podcast, kegiatan ini bisa berpusat pada murid Bapak Ibu. Lalu kegiatan ini untuk menambah pengetahuan umum, wawasan serta pengalaman peserta didik. Jadi topiknya kan karena memang kemarin kita ngambil tema Aku Cinta Indonesia, jadi berkaitan dengan Indonesia, jadi itu jadi pengetahuan umum dan wawasan untuk peserta didik. Karena seperti yang sedang ramai ya, ada pelajar SMP atau SMA yang tidak tahu kepanjangan dari MPR. Nah, itu. Lalu tujuan lainnya
Itu ini ada diterapkan pembelajaran berdiferensiasinya juga dari konten, karena di beberapa video podcast kita menampilkan video yang berhubungan dengan topik-topik, lalu yang lainnya kita melakukan eksplorasi opini. Dan ini juga penggunaan APE-nya beragam. APE-nya tentunya APE aksara ya, APE aksara yang menyenangkan. Karena ini tingkatan PAUD, jadi untuk literasi numerasi itu kita pengenalan aksara dari huruf, angka, dan simbol-simbol seperti itu. Lalu tantangan lainnya itu saat mengajak warga sekolah ya untuk bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan podcast sisi ini dari awal sampai akhir, dari minta izin pada atasan, lalu berikan pemahaman kepada kontroli murid, dan mengajak rekan guru juga. Dan tantangan yang lainnya itu dari dalam diri saya sendiri, walaupun nggak mudah ya sebenarnya, tapi sudah jadi nih videonya. Tidak sampai situ, harus dipublikasikan di media sosial seperti YouTube dan juga TikTok. Jadi untuk upload kan kita bukan hanya upload, tapi kita berikan judul, deskripsi, dan juga ada foto thumbnail ya kalau di YouTube. Jadi saya mengeditnya di Canva, itu dibagi tulisan seperti itu. Seperti ini kan nih. Nah, ini tambahan-tambahan tulisannya diedit. Nah, habis waktunya. Aduh. Coba kita lanjut aja ya sampai akhir ya. Berapa menit gitu kelebihannya. Nah, kurang lebihnya untuk di hari kedua itu aku banyak latihan seperti di video. Dan episode kali ini sampai di sini saja karena tidak ada lanjutannya, karena waktu gelah wicara tidak boleh direkam, jadi hanya sampai di latihan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.